Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Lukitawati, SPSI, Guru BK SMK Negeri 2 Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK UNS. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, pukul 2 siang, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling kelompok dengan topik kesulitan konseli dalam mengungkapkan atau menyampaikan perasaan dan pikirannya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Siang. Bu. Sudah makan belum? Alhamdulillah. Sudah ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Walaupun Sehat? cuacanya seperti ini. Iya, cuacanya mendung ya. Iya. Mudah-mudahan tidak semendung hati kalian. Mendukung untuk tidur sebenarnya. Oh gitu, mendung tertidur. Mudah-mudahan tidak tertidur di sini ya. Tapi masalahnya terselesaikan di sini. Oke. Selesaikan terlebih dahulu baru tidur. Oke, amin. Oke, ini yang datang konseling kelompok hari ini 5 orang ya. Betul, baik, kamu cek dulu. Ada Balkis, ada Anggi, Denia, Intan dengan Zevina ya. Oke, biarpun sudah saling kenal, biar suasananya akrab, nggak tegang, rileks, kita kenalan lagi ya. Oke, dimulai dari Bu Eka ya. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Eka Sari Lukitawati. Kalian bisa memanggil Ibu Eka. Yuk kita mulai dari Balkis. Perkenalkan, nama saya Balkis Ayu Raharjo, biasa dipanggil Balkis. Perkenalkan, nama saya Ani Fitri Amelia, biasa dipanggil Andi. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu Lestari, biasa dipanggil Nia. Ya. Perkenalkan, nama saya Intan Arfiana, biasa dipanggil Intan. Perkenalkan, nama saya Zevina Gita Mutiara, biasa dipanggil dengan Vina atau Zevina. Oke, terima kasih. Ini Bu Eka tanya dulu, kalian kesini sudah tahu nggak harus ngapain? Ada yang tahu? Untuk konseling, untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Betul, ini namanya adalah layanan konseling kelompok, di mana kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Ya, nanti kita akan menentukan satu masalah yang akan kita bahas dari kalian semua. Oke, nah tujuannya apa? Tujuannya agar kesulitan kalian dalam menyampaikan pikirannya, menyampaikan perasaan, apa yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan itu bisa terselesaikan. Kalian bisa menceritakan kondisi apa ini yang sedang kalian alami. Kalian juga bisa menyelesaikan permasalahan dari kalian. Kemudian kalian bisa menyatakan juga pendapat kalian seperti apa. Itu yang Bu Eka harapkan. Oke, dari konseling kelompok ini, Bu Eka berharap kita bersama-sama bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Jadi nanti ada satu teman kalian yang akan kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti kalian sama-sama saling saling membantu ya temannya ya. Kita saling mensupport, saling menguatkan agar teman kita ini bisa terselesaikan masalahnya. Gitu ya. Nah, di dalam layanan konseling kelompok ini ada asas konseling. Apa aja asas konselingnya? Yang pertama adalah kerahasiaan. Apapun yang kalian sampaikan, yang kalian dengar, tidak akan keluar dari ruangan ini. Jadi setelah keluar dari ruangan ini, tidak ada lagi dibicarakan, tidak boleh dibicarakan di luar. Gitu ya. Kemudian ada lagi nih asas kesukarelaan. Bu Eka mau tanya dulu, kesini sukarela atau terpaksa? Sukarela. Alhamdulillah sukarela ya, karena termasuk asas konseling juga. Kemudian ada asas kenormatifan. Artinya gini, kalau kalian menyatakan pendapat, berbicara,
itu saling menghargai satu sama lainnya, ya. Jadi tidak saling berebut begitu. Kemudian ada juga asas keterbukaan. Ketika kalian menyampaikan masalahnya, Bu Eka berharap kalian terbuka, apa adanya, ceritakan saja, ya. Itu asas dalam konseling. Oke, karena kalian sudah sukarela semuanya, ini Bu Eka minta kalian menandatangani dulu ya form kesediaannya. Nanti Bu Eka bagikan, silakan dibaca, kemudian ditandatangani untuk form kesediaannya. Oke, Bu Eka ambilkan dulu ya. Ini nanti Bu Eka akan membagikan form kesediaan, jadi silakan anak-anak baca, kemudian ditandatanganin ya. Oke. Oke anak-anak, karena kalian sudah menandatangani form kesediaan, di dalam asas konseling kan ada kerahasiaan. Kita mengucapkan ikrar konseling dulu ya. Nanti kalian mengucapkan apa yang Bu Eka katakan, menirukan apa yang Bu Eka katakan. Oke, ini ada ikrar konseling. Oke, ikuti kata Bu Eka ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya sanggup dan bersedia menyimpan dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya dengar dan saya peroleh baik dari diri saya maupun orang lain yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, sepakat ya? Oke. Nah, anak-anak, di sesi konseling kali ini Bu Eka mau nanya dulu. Kalian sudah siap? Sudah siap ya? Ada nggak yang merasa belum siap Bu, masih capek? Ada? Enggak ada ya. Sudah istirahat tadi ya, sudah siap semua ya. Oke, kita mulai ya. Nah, di sini kan kita akan menyelesaikan satu permasalahan dari salah satu dari kalian ya, yang akan kita bantu menyelesaikan, cari solusinya. Nah, Bu Eka mau tahu dulu nih dari masing-masing kalian, sebenarnya masalahnya apa? Kita mulai dari Balkis ya. Ya, gimana Balkis? Gini Bu, masalah Balkis tuh kalau dari masalah Balkis tuh kan siswa baru, jadi kayak kurang bersosialisasi juga. Gimana sih cara bersosialisasi yang baik itu? Oke, ini cara sosialisasi ya. Jadi kalau mau temenan Berbicara ya, susah ya? ngobrol susah. Mau ngajak ngobrol ketemu tuh susah. Oke, yang sebelahnya gimana masalahnya? Ya. Aku masalahnya di kayak waktu papasan sama orang tuh masih takut untuk nyapa, terus kayak kalau nyapu tuh takut salah tangkap orangnya. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ketemu orang mau nyapa takut ya, takut Iya. salah mungkin ya, takut salah ngomong, salah sikap. Oke, yuk berikutnya yuk, gimana masalahnya nih? Ya. Kayak dari masalah aku tuh kadang kan aku kayak tentang cara ngomong dengan orang, misalkan kayak guru atau kakak kelas, itu kadang takut kesalahan. Barangkali menurut saya kan udah benar, tapi kadang merasa kurang puas atau merasa gelisah, gimana ya menurut pendapat orang lain. Kayak mau minta pendapat ke Bu Eka, itu gimana cara menangani hal tersebut. Oke. Yuk berikutnya, itu dari Vina ya. Jadi gimana sih caranya kalau misalnya ini ya ketemu sama orang itu ya barangkali ada yang salah gitu kalimatnya ya. Oke, kalau Intan gimana nih? Kalau aku kayak kalau ngomong di depan orang, nggak cuma di depan orang sih Bu, ngomong sama siapa aja tuh kayak masih malu gitu. Terus kayak takut salah gitu. Sama kayak gengsi gitu lah Bu, kalau ngomong di depan orang tuh kadang agak malu
Oh gitu. gitu. Jadi kalau Intan nih kalau misalnya ngomong sama orang di depan kelas sama siapa aja ngerasa susah ya? Ngerasa kayak Iya, malu jadi, gitu ya untuk ngungkapinnya. Oke, kalau ini Nia gimana yuk cerita? Kalau saya mau tanya urutan cara kayak Intan, urutan cara untuk ngomong sama orang itu gimana sih biar sopan gitu. Itu sih. Oke, ini kalau dari Nia, kalau ngomong itu urutannya gimana sih ya? Bingung untuk mulainya gitu ya, memulai pembicaraan mungkin seperti itu ya. Oke, ini terima kasih loh kalian sudah mau terbuka ya, menceritakan masalah kalian tuh ke Bu Eka seperti apa. Tapi dari 5 di antara kalian, menurut kalian siapa nih masalah yang prioritas kita selesaikan dulu untuk hari ini? Mungkin masalahnya iya masalahnya Intan mungkin kayak terlalu biar bisa diselesaikan karena kan mau lu bicara karena kita juga maksudnya baru awal kelas 10, jadi untuk bersosialisasi atau berbicara di depan umum atau dengan teman, dengan guru itu masih Oke, jadi kita sepakat ya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober kita sepakat masalah yang akan kita bahas, kita selesaikan secara bersama-sama adalah masalah Intan. Kenapa? Tadi kan sudah ceritain sama Vina ya. Ini kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dipikir itu mungkin ngeganggu ya. Benar nggak sih? Ya, nah itu yang kita akan selesaikan. Nah, Bu Eka mau tahu dulu nih dari Intan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa dengar ya, bisa kasih masukan. Yuk Intan, kenapa sih apa yang membuat Intan itu kalau untuk ngomong itu agak susah ngungkapin apa yang dirasa, apa yang dipikir? Kenapa coba? Bu Eka mau tahu dulu. Kayak pertama sih mungkin malu ya Bu, terus gengsi, terus kadang kalau di depan orang tuh takut salah ngomong gitu loh Bu, jadi kesannya kayak takut aja kalau mau ngomong, terus bingung juga yang mau disampaikan itu kayak gimana gitu. Oh gitu, jadi kalau di depan orang itu ya, depan kelas tuh kayaknya takut, malu, gengsi, jadi campur aduk ya mungkin rasanya ya, ngomongnya harus gimana. Nah itu kan tadi Intan sudah bercerita ya, jadi kita, Bu Eka dan kita semua berharap masalah Intan ini bisa diselesaikan ya. Intan nanti bisa berani untuk mengungkapkan pikirannya, bisa menyatakan pendapatnya, kemudian juga bisa mengatasi apa yang dirasakan. Nah, itu kan tadi malu nih. Nah, dari teman-teman, menurut teman-teman di kelas itu Intan tuh seperti apa sih? Coba ada yang bisa kasih ini nggak ke Bu Eka? Pendiam. Coba yuk. Anggi, dari Anggi gimana Anggi sebagai teman di kelas? Intan pendiam, Bu, sering menyendiri. Oh gitu, Iya. jadi kalau di kelas Intan tuh pendiam, sering menyendiri. Mm-mm. Mungkin itu yang bikin dia susah ya, susah untuk ngomong karena memang lebih sendiri gitu ya. Iya. Intan seperti itu nggak? Iya, ngerasa kayak sendiri itu ya, lebih enak sendiri itu ya. Oke, yang lain gimana? Bukan mau tahu dulu, Intan tuh kalau di kelas seperti apa coba? Iya sih Gimana, yang Balkis Balkis? tahu tuh emang kan Anggi yang duduk sebangku juga, jadi lebih tahu Intan itu kayak mana. Cuma menurut Balkis emang Intan pendiam, nggak sering ngobrol. Paling kalau dikasih tugas sama guru, ya udah dikasih tugas ngerjain, selesai kumpulin gitu aja loh Bu. Kayak jarang bertanya juga sama teman, sama sebangkunya juga mungkin kurang berkomunikasi Intannya. Oh gitu, jadi kalau di kelas Intan ini lebih cenderung diem ya, diem, suka nyendiri, kemudian kalau misalnya ada apa-apa jarang untuk tanya-tanya ya, untuk ngobrol. Mungkin Intan juga karena malu itu ya, benar nggak Intan? Karena malu itu. Nah sekarang selama ini dari masalah Intan tuh apa yang sudah Intan lakukan untuk ngatasin sejauh ini gimana? Apa yang usaha Intan untuk mengatasi itu seperti apa? Pertama sih nyoba apa ya, kayak ngobrol, cuman tetap nggak mau kayak di depan umum gitu loh Bu. Kadang kayak kalau duduk sama Anggi kadang ya cuma ngomong sedikit-sedikit, mulai berani kayak tanya-tanya gitu, cuman yang begitu tanya banyak itu enggak gitu, hal-hal kecil aja buat ditanya ini gitu. Jadi terbatas ya kalau misalnya untuk ngobrol, masih ada rasa takut, mungkin rasa kurang pas gitu, gimana ya. Oke. Kalau dari teman-teman yang lain
Gimana? Ada nggak ini saran untuk ke Intan? Zevina? Menurut Zevina gimana ini? Menurut saya mungkin Intan kan anaknya mungkin tadi malu, jadi kayak mungkin Intan tadi takut barangkali kalimatnya ketika ngobrol sama teman itu salah, atau cara ngomong di depan teman itu takut salah. Itu sebenarnya bisa diatasi dengan misalkan kamu berbicara, mencoba berbicara di depan cermin, bagaimana kamu berbicara dengan seperti berbicara dengan satu orang. Jadi kamu tuh ngerasa bahwa di depannya kamu itu ada orang, dan kamu di situ melatih untuk kamu kayak ajak ngobrol, walaupun itu diri kamu sendiri, seenggaknya itu bisa untuk melatih kamu untuk berbicara dengan teman kamu, atau bertanya mengenai pelajaran atau hal lainnya juga. Jadi kayak merasa ayo mulai sekarang tingkatkan kepedean kamu untuk berusaha kayak bertanya ke teman. Kan ada pepatah tidak bertanya sesat di jalan. Di situ kayak kamu lebih baik kamu berusaha untuk belajar untuk pede berbicara di depan umum. Nggak usah di depan umum, misalnya kamu berbicara dengan teman sebangku kamu terlebih dahulu, bagaimana tentang pelajaran ini, pelajaran itu, daripada nanti kamu kesalahan dan memiliki nilai yang rendah dari teman-teman kamu. Jadi tanamkan rasa percaya diri kamu untuk memulai ngobrol sama teman sebangku kamu terlebih dahulu. Misalkan kamu udah ngerasa pede, kamu baru merasa kayak oke, aku udah pede, aku mau mencoba belajar ngomong di depan teman-teman yang lain juga. Oke, makasih. Nah, ini masukan yang bagus nih dari Vina ya. Jadi gini, di awal kita sudah tahu ya, masalahnya Intan itu kesulitan untuk mengungkapin apa yang Intan rasakan, apa yang ada di pikiran Intan ya. Terutama itu terlihat sekali di kelas ya, bener nggak Intan? Ya, di kelas tuh kenapa? Karena malu ya, karena grogi. Sehingga karena dari malu dan grogi itu, Intan lebih pilih menyendiri ya, menyendiri. Kemudian juga jaranglah untuk ngomong ya sama teman, mungkin karena malunya tadi. Nah, tadi dari Vina tadi ngasih masukan, oke, kalau memang malu untuk bicara di depan teman-teman langsung, tadi bisa latihan di kaca ya, di kaca mungkin lebih ruangan sendiri, mungkin di rumah Intan bisa latihan. Jadi seolah-olah ini kaca ini seperti teman ya, teman. Jadi kita berani gitu untuk ngomong. Jadi hal sederhana aja, misalnya, yuk kita main yuk gitu. Kan kata-kata yang simple, sederhana, tapi kan kita ngajak ya, ngajak teman. Ya nggak Intan? Ya, itu dari Vina tadi. Kemudian gini, Bu Eka mau tahu dulu deh dari Intan. Kalau Intan punya perasaan malu, kemudian memilih untuk menyendiri, menurut Intan itu nyaman Intan? Nyaman atau sebenarnya nggak nyaman, mau keluar tapi nggak bisa Bu? Coba cerita gimana? Iya sih, bener, sebenarnya sih nggak nyaman karena mungkin apa ya, kalau lihat teman-teman ngobrol tuh enak gitu loh Bu, cuman mungkin dari akunya kayak malu gitu buat mulai topik pembicaraan. Jadi sebenarnya tuh pengen kayak teman-teman di kelas ngobrol sama teman, cuman kayak mau keluar dari zona nyamannya aku itu susah gitu. Oke, ini tuh sebenarnya ternyata Anggi, Balkis tadi kan lihat ya, Intan katanya juga mungkin teman yang lain nyendiri ya di kelas ya, ngomong juga ke teman jarang. Tapi sebenarnya dari Intan tuh mau ya Intan ya untuk ngomong, cuman mungkin bingung mungkin untuk memulai dari mana. Itu tadi Vina juga ngasih masukan, yuk mulai dari rumah deh, latihan depan kaca, anggap kaca itu temen ya, sehingga karena tidak ada siapapun di situ kan mungkin lebih ini ya Vina ya, lebih berani gitu loh untuk menghilangkan rasa malunya. Nah, padahal Intan juga tahu ya bahwasanya kalau menyendiri itu kurang nyaman ya. Artinya sesuatu yang tidak nyaman itu harus kita rubah ya, benar nggak? Ya, karena tidak mungkin kita merasakannya ketidaknyamanan terus ya. Dari anak-anak kalau misalnya merasakan ketidaknyamanan, apakah enak? Nyaman nggak? Tidak enak ya, tidak enak ya. Berarti itu harus kita rubah ya ketidaknyamanan. Caranya seperti apa? Latihan bicara, latihan untuk kita bisa terbuka, mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah,
Intan mungkin perlu dibantu nih sama teman-teman di kelas. Jadi kalau misalnya Intan duduk nih menyendiri, boleh dong teman-teman deketi. Selama ini ada nggak yang seperti itu? Oke, tanya dulu. Yuk, Nia gimana? Ada nggak kalau tiba-tiba nih Intan tiba-tiba menyendiri nih di pojok, terus dia nggak ini, menurut Nia gimana? Kadang-kadang juga pengen lo kayak kenalan lebih deket lagi, pengen jadi teman, tapi khawatirnya Intan gak terima gitu, kayak ngerasa pengen sendiri gitu, jadinya saya ya nanti tidak enak sendiri. Oh gitu. Jadi sebenarnya Nia sudah ada teman mungkin ya yang mau deketin Intan. Tapi kalau tadi Nia cerita sebenarnya mau sih Bu, cuma kalau untuk mulai deketin Intan jadi nggak enak ya, barangkali nggak ini gitu ya, nggak mau. Apalagi kalian kan baru, barangkali nggak welcome ya Vina ya. Nah itu kalau misalnya nih Intan ada temen nih yang datang ke Intan nih, ngajak ngobrol, kenalan, Intan gimana? Harusnya gimana? Kalau dari akunya sih sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau untuk akunya sendiri yang buka topik pembicaraan itu lebih susah gitu loh Bu. Kadang aku lebih baik kalau misalnya ada yang tanya aku jawab, kalau enggak ya diam aja gitu. Aku cenderung lebih diam aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak temen gitu datang kayak ngajak ngobrol, kadang ya ikut, maksudnya kayak ikut ngobrol, cuman yang nggak panjang lebar banget gitu ngomongnya. Oh gitu. Jadi ini Nia sebenarnya, jadi ini sebenarnya mungkin miss aja kali ya, bener nggak teman-teman? Jadi gini, Nia sulit untuk mengungkapkan karena malu. Karena malu itu akhirnya dia lebih memilih sendiri, yang nggak mau untuk ngomong ke teman. Nah sementara Nia sendiri berpikir, saya sebenarnya mau nih untuk datangin Nia ya, datangin Intan ya, Nia ya, datangin Intan untuk diajak ngomong, tapi barangkali kata Vina bilang barangkali nggak welcome Bu gitu, ya nggak Nia ya, barangkali Intannya nggak mau gitu. Nah Nia Intan sendiri tadi bilang sebenarnya sih mau Bu, tapi kalau saya untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu agak susah ya, kecuali kalau mungkin ditanya. Oke gitu ya. Oke, gimana kalau kita latihan bersikap asertif hari ini? Caranya nanti kita boleh kasih kartu, kalian memilih salah satu dari kartu itu, kemudian kita belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain secara asertif. Artinya secara terbuka, tetapi juga tidak menyinggung orang lain, gitu ya. Anak-anak, bolehkah minta kita latihan untuk asertif? Artinya begini, kita latihan untuk berani mengungkapkan apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain, di depan orang lain, secara terbuka, secara positif. Artinya orang lain itu tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan, dan kita punya keberanian untuk mengungkapkan, gitu ya. Ini melalui kartu ini. Oke, ini bolehkah susun dulu kartunya? Bisa digeser dulu ya. Nah, di balik kartu ini adalah tampilan ekspresi wajah dari yang sedih, senang, marah, takut, malu. Nanti kalian pilih salah satu dari kartu itu, kemudian kalian dapat ekspresi yang apa nih. Nah dari ekspresi itu bolehkah minta kalian cerita. Kita belajar untuk berani bercerita, berani mengungkapkan apa yang kalian rasa. Jika kalian mengambil salah satu kartu ini dan mendapatkan ekspresi wajah itu, maka kalian boleh bebas mengungkapkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Kita mau mulai dari mana dulu nih? Zevina, yuk pilih salah satu kartunya. Dapat kartu apa? Happy. Oh happy, kalau happy mah gampang ya ini ya. Yuk kalau happy gimana? Boleh kamu tahu? Coba yuk kita belajar mengungkapkan. Apa yang dirasakan Zevina kalau happy gitu loh? Kalau ketika ada misalkan aku sedang happy, aku ada cerita happy di sekolah, atau aku ada cerita happy pas sama teman-teman, itu aku selalu mengungkapkan pertama kali sama ibu.
Jadi ibu berusaha tak jadiin tempat prioritas di mana aku berkeluh kesah, aku cerita tentang kesenangan, tentang kesedihan atau tentang apapun. Ketika aku bahagia itu selalu kayak berekspresi bahagia, berusaha bercerita dengan ibu, terbuka dengan segalanya. Kayak misalkan aku bahagia karena misalkan aku terpilih ini loh, terus kata mama, oh ya alhamdulillah. Akhirnya kayak dari aku udah ekspresi bahagia, respon mama juga bagus, kayak ikut bahagia di situ. Kayak merupakan salah satu melihat ibu bahagia itu ikut bahagia juga, kayak ngerasa aku bisa membahagiakan ibu walaupun dengan hal-hal kecil seperti itu. Oke, ini boleh kamu tanya dulu ya, Vina, dari rasa bahagia itu pernah nggak nimbulin kesulitan atau sejauh ini baik-baik aja? Untuk kalau kesulitan, mungkin kesulitan dalam misalkan kita kan tidak tahu maksudnya dalam orang tua itu atau dalam ibu itu maksudnya lagi di posisi apakah ada masalah atau enggak. Itu akhirnya kadang di sisi lain di sini Vina lagi bahagia, kadang melihat yang ibu kadang tengah malam nangis itu ngerasa kayak ini belum pas untuk cerita. Kadang gitu. Pas misalkan mau cerita tapi kondisi ibu tuh kayak ada masalah, kan nggak mungkin walaupun nanti respon ibu atau ekspresi ibu mendukung kebahagiaan tersebut, akan tetapi dari melihat maksudnya ibu sedang ada masalah itu nggak bisa diungkapin terlebih dahulu kebahagiaan itu. Misalkan mau diungkapin atau diceritain itu ketika misalkan mungkin ibu masalahnya udah selesai atau udah mulai satu persatu terselesaikan. Oke. Kesulitannya cuma di bagian situ aja. Itu aja. Jadi masalah waktu aja ya mungkin ya. Jadi lagi happy nih, Vina lagi happy, tapi tiba-tiba pernah nih ngerasain kesulitan untuk menyampaikan rasa happy itu ya. Tapi dari Vina sendiri solusinya adalah lihat situasi ya, sampai pada saatnya yang tepat untuk berkata ya, terutama kepada ibu ya. Oke, good job lo itu, keren. Yuk, siapa lagi yang mau memunculkan ekspresinya? Intan, boleh pilih? Sedih. Oke, kalau sedih nih ya, Intan dapat kartu sedih nih. Coba boleh kamu mau tahu kalau Intan ini mengungkapkan yang dirasa dan yang pikir kalau sedih gimana caranya? Kalau aku sedih sih karena mungkin aku juga orang pemalu, jadi memang sering kayak lebih baik mendem masalah gitu loh Bu. Jadi kalau misal memang kayak ada masalah gitu, terus menurut aku kayak aku susah buat nyelesain masalah itu, jadi kayak ngerasa sedih sendiri gitu. Terus kalau ngelihat kayak kok aku nggak bisa kayak teman-teman gitu, jadi agak sedih juga, kayak nanti kedepannya aku gimana, takut nggak bisa bersosialisasi juga sama teman-teman gitu kan, karena apalagi kalau misal lulus sekolah kan kita ada dunia kerja, takutnya kesulitan dalam kerjanya gitu loh Bu, karena kan malu tanya, jadi punya rasa gengsi gitu, jadi sedih aja sih, sama mungkin belum menerima kekurangannya aku aja gitu. Oh gitu. Nah dari Intan nih, Intan kan dapat kartu yang sedih ya. Jadi Intan kalau merasakan kesedihan itu nggak tahu ya gimana cara ngomong, jadi lebih dipendam. Nah menurut kalian kalau misalnya ada masalah kemudian dipendam, nggak tahu harus ngomong, itu nyaman nggak sih dengan kondisi seperti itu? Enggak, sebenarnya kurang nyaman. Enggak ya, di Intan juga ngerasain ya, Iya. kurang nyaman ya. Artinya sesuatu yang tidak nyaman tuh kita harus keluar ya dari zona ketidaknyamanannya. Artinya kita berpikir secara rasional, bahwasanya ketidaknyamanan yang kita buat itu dipendam sendiri, nggak mau diungkapkan, itu kan pikirannya yang irasional ya. Artinya kita harus keluar dari zona ketidaknyamanan itu. Nah, Bu Eka berharap dengan sesi konseling ini kalian bisa cerita dengan Bu Eka. Di awal kan kita tadi sudah
sudah ini ya dengar ya soal asas konseling adalah aspek kerahasiaan. Nah, Bu Eka berharap Nia sama Intan sama Balkis dan yang lainnya juga ya, Vina sama Anggi, kalau misalnya ada sesuatu yang itu menimbulkan rasa takut, rasa malu, rasa tidak nyaman, kemudian kalian simpan di hati, kalau itu misalnya dalam waktu yang lama, kemudian dalam jumlah yang banyak yang kalian simpan masalah ataupun yang kalian rasakan, itu kan tidak nyaman. Nah, kita buat kesimpulan nih dari pembahasan kita sore hari ini. Dari masalahnya Intan yang kesulitan mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dipikirkan, ini Bu Eka simpulkan bahwasanya jelas itu tidak nyaman. Benar nggak? Teman-teman juga gitu nggak? Iya, tidak nyaman. Karena tidak nyaman berarti kita harus belajar untuk mengubah, ya, untuk merubahnya. Caranya bagaimana? Pilih orang yang tepat. Boleh teman, boleh guru BK, wali kelas, boleh orang tua. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan itu terjaga. Ya, jadi kita merasa tenang. Apa yang kita bicarakan tidak diketahui oleh orang lain kalau memang itu sesuatu yang sifatnya privasi. Nah, untuk Intan yang tadi rasa malu ya, grogi ngomong di depan orang, sama orang juga iya, tadi Vina udah kasih masukan. Yuk latihan di rumah deh. Di rumah ya mungkin Vina ya, di kamar yang nggak ada orang sama sekali, anggaplah kaca itu sebagai teman. Ya, jadi mungkin Intan bisa berlatih. Hal sederhana aja, misalnya, ya, aku mau ngomong sama kamu, kira-kira boleh nggak? Nah, dari situ dulu, gitu. Keberanian untuk mendatangi teman kemudian cerita. Gitu. Kemudian tadi ada masukan juga ya. Dari Nia tadi cerita sebenarnya mau sih ya deketin Intan, tapi takutnya Intannya nggak welcome. Nah, Bu Eka minta juga nih teman-teman nanti di kelas ke Intan, ketika Intan misalnya sudah sendiri nih, sudah nggak mau dia digabung sama teman-temannya, atau mungkin nggak mau ngomong, nah kalian semua bisa mendatangin Intan, ya. Jadi kalian datangin, kemudian kalian ajak gabung, diajak ngobrol, supaya apa? Supaya Intan nanti ngerasa nggak sendiri ya Intannya. Jadi malunya juga bisa bisa berkurang karena teman-temannya saling support, gitu ya. Jadi Bu Eka harap kedepannya melalui sesi konseling ini Intan nanti bisa kedepannya punya keberanian untuk mengungkapkan apa yang dirasa, apa yang dipikir. Caranya tadi bisa latihan di rumah. Pilih orang yang tepat. Kemudian teman-teman juga harus saling support Intan. Kalau Intan dilihat sendirian di pojokan, kalian datangi, kalian tanya, kalian ajak, libatkan di semua kegiatan, mungkin di semua pembicaraan. Jadi biar berani untuk mengungkapkan. Oke, ini biar nggak tegang, kok pada tegang semua ya. Tapi gini, untuk sore hari ini kira-kira dari masalah Intan, kemudian tadi kita udah saling ngobrol, saling diskusi, kira-kira sudah tercerahkan nggak ini? Sudah ketemu nggak Intan solusinya? Oke, apa yang kedepannya harus Intan lakukan dari pembicaraan kita kali ini? Coba Intan simpulkan. Aku bakal sedikit-sedikit lebih terbuka sama temen, terus bakal latihan juga saran dari Vina yang mulai bisa mulai berani buat buka obrolan. Jadi nggak tertutup banget gitu Bu. Bakal berusaha bisa ngomong depan orang juga. Jadi biar bisa kayak teman-teman juga, bisa ngobrol yang enak gitu bareng teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Intan tahu ya kedepannya apa yang harus Intan lakukan ya. Mulai berani nanti untuk ngajak teman ngobrol, untuk memulai dulu, bisa latihan dulu dari rumah seperti Vina tadi bilang. Kemudian juga nanti kalau ada teman-teman seperti Nia mau ngajak Intan ngobrol, Intan juga harus welcome. Dia sudah tahu ya. Oke, ini biar suasana yang nggak tegang, kita ice breaking dulu ya sebentar. Kayaknya biar nggak tegang, karena kan sudah tercerahkan ya. Kita sudah ketemu solusinya. Yuk, sekarang ikuti instruksinya Bu Eka. Kita simple aja ya. Masih konsentrasi nggak sore hari ini? Kalau Bu Eka bilang pagi, tepuknya sekali. Kalau pagi-pagi jadi 2 kali kan ya, karena Bu Eka bilangnya paginya 2 kali ya. Kalau siang tepuknya 2 kali. Tapi kalau malam setengah. Nggak ada tepukannya, hening sih
sunyi ya. Oke. Sudah hafal? Pagi, kalau siang, kalau malam? Ya. Sudah mulai buyar karena menjelang sore. Oke, sudah siap semuanya? Oke, yuk boleh kamu mulai dulu dari yang hening. Malam, siang, pagi, pagi, malam, malam pagi, pagi-pagi. Oke, keren. Tepuk tangan dulu dong. Hebat tuh kalian. Oke, sebelum Boyka tutup, kalian kerjakan LKPD dulu ya. Boyka mau tahu. Nanti Boyka akan bagikan lembar kerja. Nah, Boyka ingin tahu dari sesi konseling ini, bagaimana sih kalian cara mengatasi permasalahan kalian. Nah, itu kalian tuangkan di lembar kerja itu dari pembicaraan kita tadi. Terima kasih semuanya. Tadi sudah membahas masalah salah satu teman, kemudian anak-anak sudah tahu ya bagaimana kedepannya kalian harus mengatasi kesulitan itu seperti apa, terutama Intan ya sudah tahu ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang memiliki masalah yang sama juga sudah tahu juga ya harus seperti apa. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita merasakan kesulitan untuk ngomong dan apa yang kita rasakan, yang kita pikirkan, nah, kita harus keluar dari zona ketidaknyamanan itu. Sebelumnya Bu Eka mengucapkan terima kasih. Kalian semua luar biasa mau mengikuti sesi layanan konseling ini, mau terbuka bercerita dengan Bu Eka. Harapan kedepannya, kalau misalnya di sesi konseling ini ada yang belum terselesaikan, silakan nanti kedepannya kita rencanakan lagi. Mau kita rencanakan lagi misalnya ini? Oh ya, jadi andaikan Bu Eka berharap ini sudah terselesaikan. Ya, tapi kalau misalnya salah satu dari kalian yang belum terselesaikan masalahnya, nanti kita bisa rencanakan lagi untuk konseling berikutnya, baik itu kelompok maupun mungkin individu. Nah, nanti sebelum Bu Eka tutup, nanti Bu Eka minta kalian juga mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi itu bagaimana agar Bu Eka tahu setelah kalian mengikuti layanan konseling ini, apa yang kalian rasakan? Menurut kalian sesi layanan konseling ini bermanfaat nggak? Iya, boleh tahu nggak manfaatnya apa kalau menurut kalian? Jadi gimana setelah mengikuti sesi konseling ini? Jadi tahu cara bersikap gimana, cara menyelesaikan masalah itu gimana yang baik. Oke, jadi tahu ya gimana cara menyelesaikan masalah itu dengan baik seperti apa. Menemukan solusinya ya Vina ya, betul. Oke, Boyka mengucapkan terima kasih pada kalian. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Menjadi anak-anak yang bahagia. Apapun kondisinya. Ya, silakan kalau kalian merasakan apa yang kalian rasakan, kesulitan atau apapun, silakan nanti boleh cerita sama Bu Eka. Kira-kira keberatan nggak? Mau nggak kalau menemuin Bu Eka untuk cerita, kita saling sharing? Mau ya? Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Oke, Bu Eka akhiri sesi konseling pada sore hari ini. Terima kasih atas kedatangan kalian, kerjasamanya, dan keterbukaan kalian untuk bercerita. Oke, Bu Eka akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi